Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamdan Rian Adi Wijaya. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Agrobisnis dan Rekayasa Pertanian Universitas Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengajaran tentang materi salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi agroteknologi, yaitu mata kuliah produksi tanaman pangan, di mana mata kuliah produksi tanaman pangan ini merupakan mata kuliah inti prodi yang dilakukan di semester 5 dengan jumlah SKS atau dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Teknik pembelajaran yang saya sampaikan yaitu menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dalam delivery ini saya menyampaikan tentang materi perkuliahan kepada mahasiswa. Kemudian interaction adalah bagaimana mahasiswa itu bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran, dan assessment yaitu penilaian, di mana bobot untuk penilaian itu sudah dituangkan di dalam RPS. Mata kuliah produksi tanaman pangan ini merujuk pada profil lulusan, di mana profil lulusan program studi agroteknologi diantaranya yaitu yang pertama adalah sebagai pelaku dalam bidang pertanian, di mana learning outcome-nya yaitu mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice. Yang kedua adalah sebagai manajer, di mana learning outcome-nya yaitu mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem teknologi budidaya tanaman yang efektif dan produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerja sama dalam tim yang multidisiplin serta mampu bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengusaha, di mana learning outcome-nya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha inovatif bidang teknologi budidaya pertanian tanaman dalam pertanian berkelanjutan, dan mampu mengkomunikasikan dan menjalin kerjasama secara efektif dengan mengikuti etika bisnis. Dan yang terakhir adalah sebagai peneliti dan pendidik, di mana learning outcome-nya yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan mencari solusi pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman berdasarkan data dan fakta dalam sistem pertanian berkelanjutan. Dari profil lulusan tersebut, maka tersusunlah CPL Prodi atau capaian pembelajaran Prodi. Yang pertama yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri yang tertuang dalam sikap 3. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, tertuang dalam sikap 6. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri yang tertuang dalam sikap 3. Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang tertuang dalam pengetahuan 1. Kemudian kemampuan mengelola sumber daya alam, tata kawasan, dan lingkungan, serta menerapkan teknologi guna mengatasi masalah lingkungan yang tertuang dalam pengetahuan 6. Mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang tertuang dalam
keterampilan umum 11, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur yang tertuang dalam kemampuan umum 12, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya yang tertuang dalam keterampilan umum 6. Kemudian mampu menerapkan teknologi produksi tanaman pangan dalam pertanian berkelanjutan tertuang dalam keterampilan khusus 1. Dan terakhir, keterampilan khusus 2, yaitu mampu berpikir analitis dan sintesis serta mencari solusi pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data dengan memperhitungkan dampak penyelesaian masalah di lingkup global dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan capaian pembelajaran prodi tersebut, maka diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah produksi tanaman pangan ini, mahasiswa mampu mengetahui ilmu produksi tanaman pangan dan prinsip-prinsip budidaya padi sawah, padi pasang surut, padi lebat, padi gogo, dan padi gogo rancak, mulai dari persemaian, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami tentang prinsip-prinsip budidaya jagung serta syarat tumbuh yang sesuai untuk tanaman jagung, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan sampai dengan panen dan pasca panen. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip budidaya tanaman sorghum, iklim atau syarat tumbuh yang sesuai untuk tanaman sorghum, teknik budidaya dari mulai pengolahan sampai dengan panen dan pasca panen tanaman sorghum. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang prinsip-prinsip budidaya kedelai, prinsip kacang hijau dan kacang tanah, beserta syarat tumbuh dan teknik budidaya dari mulai pengolahan lahan sampai dengan panen dan pasca panen. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa tentang prinsip-prinsip budidaya ubi kayu dan ubi jala, syarat tumbuh dan teknik budidaya dari mulai pengolahan lahan sampai dengan panen dan pasca panen. Capaian tersebut dituangkan dalam materi pembelajaran. Dari capaian pembelajaran tersebut, maka disusunlah materi perkuliahan sebanyak 14 pertemuan, 2 ujian, di mana dalam pertemuan tersebut materi yang dibahas yaitu yang pertama adalah pendahuluan beserta ruang lingkup tanaman produksi tanaman pangan, kedua syarat tumbuh dan benih serta macam-macam varietas tanaman padi, ketiga pupuk dan pemupukan tanaman padi serta hama dan penyakit tanaman padi, keempat sistem tanam padi, kelima teknik budidaya padi sawah, keenam teknik budidaya padi pasang surut, ketujuh budidaya padi lebat, kedelapan budidaya padi gogo dan padi gogo rancak, kesembilan budidaya tanaman jagung, 10 budidaya tanaman sorghum, 11 budidaya tanaman kedelai, 12 budidaya tanaman kacang tanah, 13 budidaya tanaman ubi kayu, dan terakhir budidaya tanaman ubi jala. Dalam pembelajaran saya merujuk referensi yang pertama yaitu Alvan, A.R. Hayati dan E. Hayati tahun 2015, pengaruh pemupukan terhadap pertumbuhan beberapa varietas padi gogo. Kemudian Azhar C. 2010, kajian morfologi dan produksi tanaman padi, varietas Cibogo, hasil reaksi sinar gamma pada generasi M3. Kemudian Harhab, I.S. dan B. Cahyono tahun 2003, pengendalian hama dan penyakit padi. Kemudian Makarim dan E. Suhartatik tahun 2009,
Morfologi dan Fisiologi Tanaman Padi, Mahmud J. dan Purnomo, tahun 2014, tentang keragaman agronomis beberapa varietas unggul baru tanaman padi pada model pengelolaan tanaman terpadu. Kemudian Nazirah L. dan B. Sengli J. Damanik, tahun 2015, tentang pertumbuhan dan hasil 3 varietas padi gogo pada perlakuan pemupukan. Kemudian Nur Salis E. tahun 2011, tentang padi gogo dan padi sawah. Dalam asesmen, penilaian mahasiswa dikategorikan dalam beberapa kategori penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot persentase 15%, kedua adalah penugasan dengan bobot 15%, ketiga adalah PTS dengan bobot 20%, kemudian UAS dengan bobot 25%, dan terakhir praktikum dengan bobot 25%, sehingga total 100%. Dari presentasi penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam nilai, di mana nilai konversi 80 sampai 100 itu mendapatkan angka mutu huruf mutu A. Konversi nilai 68 sampai 79 mendapatkan huruf mutu B. 56 sampai 67 mendapatkan huruf mutu C. 45 sampai 55 mendapatkan huruf mutu D. Dan terakhir 0,44 itu mendapatkan huruf mutu E. Untuk video pembelajarannya akan disampaikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kita ketemu lagi di mata kuliah produksi tanaman pangan. Sekedar mengingatkan, saya tampilkan kembali KKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi, di mana teman-teman wajib mengambil mata kuliah tersebut dengan memenuhi persyaratan, yaitu sudah menempuh mata kuliah dasar-dasar agronomi dan pengantar ilmu pertanian. Baru teman-teman bisa mengontrak mata kuliah produksi tanaman pangan. Ya, di sini teman-teman diharapkan mampu memahami sistem penanaman padi dan prinsip-prinsipnya ya, baik penanaman konvensional, SRI, jajar legowo, ataupun sistem tanam lainnya. Oke. Ini untuk mengingatkan kembali RKS, kita masuk ke materi, yaitu sistem of stress intensification. Oke. Flashback. Teman-teman masih ingat apa itu tanaman pangan? Oke, apa itu tanaman pangan? Oke, bagus. Dalam tanaman pangan itu kan yang paling populer itu padi ya. Kalau kita bicara pangan, pasti mindset kita langsung padi nih, gitu kan? Pasti ke padi. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana budidaya tanaman padi ya. Sepintas, kalau secara umum tahapan budidaya teman-teman sudah belajar di awal, di sebelumnya, dari mulai pengolahan lahan, persiapan benih, persemaian, pengolahan lahan sampai panen dan pasca panen. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait sistem tanamnya. Ya. Dalam budidaya padi itu terdapat beberapa sistem tanam. Ada SRI, I4BO, ada juga Aston, ada jajar legowo, ada konvensional ya, dan banyak lagi ya, ada salibu, rakun, segala macam.
Oke, yang akan saya sampaikan adalah terkait SRI atau System of Rice Intensification. Sistem intensifikasi untuk padi. Ini intensifikasi berarti memanfaatkan teknologi yang pada lahan yang sama ya, yang sudah ada ya. Salah satunya adalah SRI ini. Apa saja prinsipnya? Prinsip dari SRI itu yang pertama adalah tanam benih muda. Tanam benih muda ya. Kalau yang biasanya kan petani di lapangan konvensional itu biasanya umur padi umur ini ya, umur pemainnya itu 14 ke atas, biasanya 15, bahkan ada yang 20-an. Kalau SRI dia tanam benih muda 7 sampai 10 hari setelah semai. Ya, setelah disemai, si benih padi itu semai, ya, semai. Ketika berumur sudah mencapai 7 atau 10 hari atau sudah muncul 2 helai daun, itu baru dipindah tanamkan ke lahan yang sudah diolah ya. Kemudian menanam benih dengan jumlah yang sedikit, 1 sampai 3 benih per lubang tanam. Yang dianjurkan adalah satu benih per lubang tanam. Kemudian jarak tanam agak lebar. Kalau biasanya kan petani 20 ke 25 atau 25 ke 25 ya. Di SRI itu dianjurkan 30 ke 30 atau 30 ke 30, 35 ke 35. Agak sedikit lebar. Kemudian dari segi irigasi pengairan itu sistemnya berselang. Jadi air si sawah itu dia tidak digenangi. Kan kalau kita main jalan-jalan ke desa-desa, ke lahan-lahan area sawah gitu kan, itu kan biasanya padi itu kan digenangi sepanjang hari gitu. Nah kalau di SRI enggak, dia dibiarkan macak. Kemudian penggunaan pupuknya itu organik. Kelebihan dan kekurangan. Kita bicara kelebihan dulu ya sebelum ke kendalanya. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat meningkatkan produksi. Sejalan dengan judulnya ya, intensifikasi, upaya peningkatan produksi ya. Ternyata dengan menggunakan SRI itu mampu meningkatkan produksi padi. Kemudian hemat biaya. Kira-kira kenapa hemat biaya? Karena tidak menggunakan pupuk kimia. Oke, karena menghindari atau mengurangi penggunaan pupuk kimia ya. Sedangkan kan di pasaran pupuk kimia mahal ya. Bagus jawabannya. Oke, dari segi benih, tadi kan prinsipnya kan tanam 1 benih per lubang tanam ya. Berarti kan penggunaan benihnya lebih sedikit ya dibanding dengan yang konvensional. Kalau konvensional itu kan rata-ratanya kadang 5 benih per lubang tanam. Jadi kebutuhannya 5 kali lebih besar dari SRI kalau yang konvensional ya, kalau dia tanam dengan jumlah benih 5. Kemudian adalah hemat air. Karena tadi irigasinya berselang ya, silahan itu tidak digenangi, hanya hemat air. Kemudian ramah lingkungan karena menggunakan pupuk organik ya. Kalau menggunakan pupuk organik biasanya ke lingkungannya lebih ramah. Mendukung program pemerintah tentang pertanian berkelanjutan. Oke, kekurangan atau kendala dalam SRI ini yang pertama adalah karena tanamnya benih muda, jadi akarnya itu masih rapuh, masih kecil. Jadi pas ketika kan kalau kita semai kan main bur gitu kan, jadi tumbuh kan menggoronyok tuh, atau kali menggoronyok apa ya, bertumpul ya. Kan susah juga tuh kalau kan 1 lubang tanam 1 benih per 1 lubang, berarti kan harus satu-satu ya diambil. Nah itu harus hati-hati. Kalau yang terbiasa mungkin
agak repot juga. Nah itu kendalanya di situ. Apalagi kalau pas ditarik itu apa namanya, si akarnya kecabut. Nah, mau ditanam juga pasti mati. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan penyulamannya tinggi. Penyulaman penggantian tanaman yang mati atau terkena penyakit atau kerdil segala macam itu tinggi. Kenapa? Karena dengan satu jumlah benih, ketika dia mati nggak ada yang meneruskan, jadi ya udah aja mati, harus diganti. Tapi kalau misalnya sistem konvensional itu kan misalnya 4 benihnya, 4 dalam satu lubang tanam, mati 1 masih ada 3, mati 2 masih ada 2. Kalau dia tanam jumlah benih 1 dan mati ya harus diganti. Jadi ketika bikin persemayan, teman-teman jangan dipasin, harus ada sisain buat disisakan untuk penyulaman kan. Petani masih belum lepas dari penggunaan bahan kimia, karena kalau kimia itu dampaknya langsung terasa ya, artinya tidak memerlukan waktu yang lama gitu. Ketika hari ini dikasih pupuk 2-3 hari kemudian sudah mulai terlihat dampaknya. Tapi kalau pakai organik juga. Tapi kalau kita bicaranya jangka panjang setelah ada kajian, ada penelitian, ternyata penggunaan pupuk organik kalau kita lihat secara jangka panjang itu jauh lebih menguntungkan dibanding penggunaan kimia. Nah, cuman ya itu kelemahannya, petani kita hari ini tanam, besok panen, besoknya lagi ya jual buat modal, tanam lagi. Jadi kalau harus nunggu panjang lama kan saya modalnya dari mana tahu gitu. Ini perbedaan sistem konvensional dan SRI. Terlihat ya, kebutuhan benih untuk konvensional itu 30-40 kg per hektar. Kalau 1 kilonya harga 10.000, berarti berapa? 100.000. Bandingkan dengan yang SRI 5-7 kg per hektar. Nah, berapa kali lipat penggunaan hemat biaya untuk penyediaan benih, ya kan? Kemudian yang kedua, benih yang digunakan harusnya sudah tersertifikasi atau sudah dilakukan pengujian, harus diuji dulu. Walaupun sama ya, ini varietasnya sama, tapi yang digunakan sudah diuji. Umur di persemaian itu kalau yang konvensional itu lama, 20 sampai biasanya umumnya di 20-an itu baru si petani itu pindah tanam. Tapi kalau di SRI, oke, ada yang mau ditanya? Oke. Apa yang diharapkan pada saat penanaman sistem SRI? Kan kalau dilihat dari sudut pandang lain, hasil produksinya berkurang karena satu lubang itu satu tanam dan jaraknya agak lebar bisa. Oke. Udah? Oke, bagus pertanyaannya. Itu kan kalau secara teori ya, kalau dari kita lihat dari jarak tanam, itu dengan jarak tanam lebar itu kan akan mengurangi jumlah populasi persatuan luas tertentu ya. Artinya dalam 1 hektar ketika ditanami 20 kali 20 dengan 30 kali 30, jumlah populasinya pasti banyak yang 20 kali 20 kan. Oke, tapi ingat, tidak selamanya jarak tanam yang sempit itu meningkatkan produksi yang lebih baik. Pun sama untuk jarak tanam yang lebih lebar. Ya, kenapa? Di mata kuliah ekologi semester 2 kalau salah, itu teman-teman belajar tentang persaingan.
persaingan antar tanaman ya. Ketika jarak tanam itu rapat, persaingan antar tanamannya itu tinggi. Persaingan antar tanaman dalam memperoleh sinar matahari, unsur hara, air, sebagainya ya. Nah, sedangkan pada saat tanam lebar, itu kan persaingan hampir bukan nggak ada, tetap ada ya, tapi kecil, rendah. Gitu. Makanya banyak penelitian tentang bagaimana menentukan jarak tanam yang ideal. Ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, kenapa SRI dengan jarak tanam yang agak lebar dan jumlah tanam yang sempit, jumlah benih yang sedikit itu bisa meningkatkan hasil ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem kerja atau cara kerja dari SRI, itu kan benihnya tanaman satu nih, misal saya nggak pandai menggambar, mungkin anggap saja ini tanaman padi ya. Dari satu ini dia akan muncul anakan banyak, mungkin bisa 30, 20 ya. Kenapa jarak tanamnya agak lebar? Kalau jarak tanamnya sempit, persaingannya pasti intens ya, sehingga nanti berpengaruh kepada jumlah anakan produktif. Kan yang dipakai, saya mah nggak butuh jumlah anakan, yang penting jumlah anakan produktifnya banyak. Iya, kan yang menentukan jumlah anakan produktif kan jumlah anakannya dulu. Nggak mungkin kan jumlah anakannya 5 yang produktif 10, kan nggak logis ya. Makanya ditanamlah dia agak jauh, sehingga nanti persaingannya bisa, taruh ini 30 ya. Itu ya, bisa dipahami? Siapa? Oke. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita ketemu minggu depan ya. Oke, ini ada sedikit oleh-oleh. Sedikit oleh-oleh buat teman-teman kaji. Yang pertama, buatlah kajian atau artikel tentang SRI ya, dan perbandingannya dengan sistem tanam yang lain ya, konvensional, Jajar Legowo, Haston, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk lebih memperdalam, bagusnya teman-teman lakukan wawancara atau sharing lah, diskusi, ngobrol sama petani langsung ya, ngobrol, korek informasi, apakah mengetahui tentang SRI, kalau mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka petani tersebut terkait SRI ini. Tuh ya. Oke? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada minggu keempat ya. Minggu keempat kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.